Lebih cepat kaya kerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil? Kami akan coba bagikan pandangan kami di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Sebagai profesional, penting banget untuk selalu upgrade diri dan skill kalian. Selain networking, banyak baca. Salah satu cara untuk cara upgrade diri kalian bisa lewat ikutan kelas juga. Tapi gimana kita tahu nih kelasnya cocok atau enggak? Karena jangan sampai kita cuma dapat sertifikat aja tapi nggak dapat ilmu apa-apa. Nah, untuk memilih kelas yang tepat, jangan lupa untuk cek kaliber pengajar-pengajarnya seperti apa, dan yang lebih penting lagi, siapa penyelenggara kelas tersebut. Nah, buat kalian para profesional dan entry level HR yang sedang mencari kelas untuk upskill diri, kelas Executive Human Capital dari Kunci dan Universitas Gadjah Mada bisa jadi pilihan yang tepat. Di kelas ini kalian bisa belajar tentang regulasi, undang-undang, kebijakan-kebijakan, juga tentunya networking dengan mentor dan guru-guru yang expert di bidang HR. Pokoknya jangan sampai dilewatin sama kalian yang pengen jadi profesional HR yang lebih kece lagi ke depannya. Buat yang tertarik daftar, bisa banget pakai kode voucher lewat Samuel untuk dapetin diskon 1 juta lewat link pendaftaran di bawah ini. Cek info lebih lanjut di description box di bawah. Di episode kali ini kami sama-sama habis baca satu post yang bagus banget dari The Woke Salaryman. The Woke Salaryman buat yang belum tahu, ini mereka kartunis ya. Mereka suka posting-posting soal kantoran dalam bentuk komik, dan karya-karya mereka banyak bisa dinikmati di Instagram. Nah, di postingan terbaru mereka menuliskan tentang pros and cons kerja di big corporate. Terus aku jadi mikir gitu ya, sebenarnya big and small corporate yang bisa bikin kita lebih cepat kaya, lebih cepat bebas finansial tuh yang mana ya gitu. So based on that ya kita mau diskusi sih gitu. Based on pengalaman pribadi kami berdua juga, sama-sama pernah ngantor juga gitu kan. Poin-poin menarik apa yang menurut kalian bisa dipelajari dari postingan ini? Buat yang baru nonton kali ini, mungkin kita kenalan dulu sedikit kali ya. Jadi kami berdua pasangan suami istri di Jakarta. Rumahnya sih di Bintaro ya, jadi Jakarta coret. Dua-duanya profesional, kerja kurang lebih sudah 12 tahun berkarir. Tapi Sam sekarang sudah baru resign sebulan kurang lebih. Apakah mau balik ke corporate belum tahu. Yeah. Kalau saya masih bekerja, Sam di HRD, saya di marketing. Kalau Sam industrinya juga udah ganti-ganti ya, dari banking, insurance, apalagi itu financing, e-commerce. Ya. Kalau saya banking pernah, tapi itu cuma 2 tahun awal, sisanya FMCG sampai hari ini. Yeah. Dua-duanya udah pernah punya pengalaman sih kerja di perusahaan besar yang corporate dan juga yang perusahaan kecil ya, baik itu startup maupun masih bisnis unit bahkan. Nah, ini kita mau sharing sedikit insight dari pengalaman kami berdua. Yang pertama-tama mau kita komentarin adalah tentang paper qualification. Ini yang di komik, dia ada mention soal paper qualification seberapa pentingnya gitu di big corporate. Nah, ini tuh bener banget. Jadi buat teman-teman yang kebetulan nilainya bagus, kebetulan beruntung gitu ya untuk bisa sekolah di universitas yang terkenal. Nah, ini manfaatin sebaik-baiknya untuk coba lamar ke perusahaan besar, karena memang tidak bisa dipungkiri ini akan ada preferential treatment gitu, akan ada nilai lebih buat teman-teman yang kampusnya terkenal atau pernah kuliah di luar negeri gitu. Itu pasti akan jadi booster ya buat kalian punya akses masuk gitu. Tapi nggak cuman itu tentunya, karena di dalam kalian akan berkompetisi lagi. Tapi ini cuman mau ngeliatin bahwa ya memang karena big corporate itu volume applicants-nya besar, kadang karyawannya juga banyak gitu. Jadi memang screeningnya itu ya nggak bisa harus lihat di atas kertas dulu gitu. Dan harus lihat teman-teman nilainya berapa, kaliber universitasnya seperti apa, bahkan jurusannya gitu ya. Sementara kalau perusahaan kecil, karena pilihannya nggak banyak untuk mereka, jadi mereka lebih terbuka, misalkan oke, kamu mungkin jurusannya nggak nyambung atau mungkin belum S1 tapi punya nih skill setnya nih, punya nih portfolionya, oke, kita bisa terima kamu deh, kita bisa pekerjakan kamu. Mungkin itu observasi pertama yang menurut kami benar banget dari postingan si Woke Salaryman ini. Iya, menyambung soal paper qualification itu, jadi kalau dari saya sendiri sih ngelihatnya
apa ya, kan kita suka lihat ya atau suka baca katanya hidup ini tuh seperti sudah ada apa ya pathway-nya gitu, sudah ada pokoknya dari lahir mau ke SD yang mana, mau ke SMP yang mana, SMA yang mana, universitas apa, terus mau masuk perusahaan apa. Nah, itu memang tidak dipungkiri juga apa ya sering terjadi di kota-kota besar dan memang banyak membantu juga gitu, karena ya tadi kalau misalkan kita mau masuk perusahaan A ya untuk meningkatkan kans masuk ke perusahaan tersebut tentunya kita harus tarik mundur kan. Dia sukanya dari universitas-universitas Ivy League gitu ya, misalkan kita mau lebay Ivy League. Nah, gimana caranya masuk Ivy League ya? Harus masuk SMA yang seperti ini. Gimana caranya masuk SMA seperti SMP, SD. Nah, jadi gimana ya? Di satu sisi kelihatan jalurnya ada gitu ya. Tapi mungkin di sisi lain buat orang-orang kan nggak semuanya akademis gitu. Orang-orang nggak semuanya suka berjalur gitu. Ada yang memang personalitinya sukanya eksploratif aja gitu. Sukanya enggak deh, saya nggak tertarik gitu ya kuliah yang 4 tahun lulus terus langsung kerja. Saya pengennya 1 tahun dulu, terus mau sabbatical leave lama, mau jalan-jalan dulu 2-3 tahun travel. Ada ya orang kayak gitu ya. Mau pelayanan dulu atau mau ya udah pokoknya mau see the world gitu. Ini banyak terjadi di teman-teman kita yang orang Korea sih. Waktu kita kuliah di Jepang sebenarnya banyak banget teman-teman orang Korea itu yang loh kok umurnya udah tua-tua banget gitu. Maksudnya kan kita masuk kayak 20-an gitu. Terus mereka udah 30-an. Tapi di tahun yang sama gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol, ternyata mereka udah pernah kuliah 1 tahun di Korea. Terus habis itu sabbatical leave gitu ya, lama cuti jalan-jalan sana sini. Terus ada juga yang kayak opa-opa itu biasanya wajib militer dulu. Guntai dulu. Iya, guntai dulu gitu kan. Akhirnya baru balik kuliah lagi. Nah, maksudnya mungkin ini agak beda konteks juga ya dengan orang Indonesia, karena kan di Indonesia juga nggak ada military service. Ya, tapi maksudnya itu menjadi apa ya, satu perspektif baru buat kita bahwa nggak semua orang jalurnya tuh tek itu gitu ya, sepasti itu dari awal gitu. Banyak orang-orang yang justru mau ambilnya jalannya kanan dulu, kiri dulu, putar-putar gitu baru mau kerja. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu mungkin big corporate ya, ini mungkin ya, karena kan ya namanya di dunia ini nggak ada yang 100% pasti juga ada corporate yang mau ambil orang seperti ini gitu kan, karena pasti menarik juga kan skill setnya. Tapi kebanyakan, kalau kita ngomong kebanyakan dan stereotipnya gitu ya, biasanya orang-orang yang eksploratif ini agak sulit masuk ke perusahaan besar, karena ya tadi itu screening CV-nya aja kan pakai AI, pakai mesin. Pokoknya bukan dari universitas ini, udah langsung buang. Bukan IP-nya nggak sekian, buang gitu. Jadi ya susah gitu nembusnya, kecuali ya again orang dalam ya, jurusan orang dalam. Tapi ya udah, kalau itu mah beda cerita gitu ya. Tapi ini kita ngomongin regular entry gitu ya. Jalur umum. Ya, tapi apakah lantas kehidupan seperti itu lebih tidak bagus atau lebih tidak terjamin masa depannya daripada orang-orang yang yang langkah akademis dan karirnya itu sudah lebih tetap? Ya itu kan sebenarnya juga nggak juga, makanya susah ngomong gitu. Tapi kalau kita konteksnya mau masuk perusahaan besar, memang target mau masuk perusahaan besar, ya akan lebih memperbesar kemungkinan gitu ya kalau ya udah memang lebih persiapannya dimulai dari awal gitu, mungkin bahkan dari SD gitu ya. Gitu sih. Nah, betul. Itu dari segi paper qualification. Jadi mungkin nambahin ke komennya Clau tadi ya soal resiko gitu kan. Soal resiko ini ada gambar yang menarik, mereka bikin range of success antara financial ruin, bangkrut, atau becoming super wealthy. Itu kesempatan terjadinya itu digambarin di sini tuh lebih besar kemungkinannya kalau kita starting our own business. Terus lebih besar kedua adalah kalau joining a small organization, dan baru di paling kecil tuh joining large organization. Jadi somehow it puts us in the middle. Jadi bukan berarti paling jelek gitu ya berada di big corporate, tapi in a way we are in a safe zone gitu. Jadi buat teman-teman yang kepingin baik-baik aja hidupnya, nggak apa-apa lah saya kerja day in day out aja gitu. That's me. Seperti kami. Clau sih, aku sih agak lebih exploring ya orangnya. Jadi I think it's the right depiction. Safe option ya. Safe gitu. option. That's the keyword ya. Tapi ya benar, apakah bisa kaya? Ada kesempatannya ada gitu. Tapi bisa juga
tapi kemungkinan besar kalian akan ya di tengah-tengah aja gitu. Iya, jadi ya itu tadi ya, maksudnya kan kalau di sini kita ngomongin sultan, yang di sini bangkrut, trut gitu kan. Nah, kalau kita ngomong kita udah bisa masuk ke big corporate karena ya memang tidak bisa dipungkiri jalur karirnya pelan tapi pasti gitu kan. Ya berlapis-lapis oke, tapi pelan tapi pasti. Terus benefitnya juga, starting benefitnya kemungkinan besar lebih bagus daripada startup gitu. Jadi ya you play it safe. Ya, jadi udah pasti masuk di tengah-tengah, nggak growingnya karir kamu pun gitu kan, you will start somewhere above the UMR gitu anyway, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin misalkan ekstrimnya ya startup atau even entrepreneur gitu ya, starting your own thing. Iya, itu kan bener-bener ya udah all out gitu, invest, you do it, itu it can go big or it can go nothing gitu kan. Jadi ya ini kembali lagi seperti prinsip investasi sih, high risk high return, ya low risk low return gitu ya, atau ya medium risk ya medium return gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya masuk ke corporate ini ya itu resikonya lebih sedikit gitu ya, mungkin resiko perusahaannya bangkrut, gulung tikar, kamu gajinya nggak dibayar, tiba-tiba pecat, itu mungkin lebih kecil gitu. Tapi ya itu tadi jenjang karirnya itu juga ya udah kebaca ya dari awal gitu ya. Dan gimana ya, maksudnya kamu se-perform apapun gitu kan, wah KPI bukan 100% lagi 200% gitu kan, kerjaan punya sebelah juga kamu kerjain, ya kamu akan tetap mentok gitu lah maksimalnya. Biasanya gitu. tuh kalau performance review kita ada istilah bell curve gitu, jadi dipaksakan untuk fit ke dalam apa sih istilahnya, model structure kurva distribusi yang umum gitu. Jadi misalkan kamu se-performnya pasti kamu selalu dibandingin sama departemen sebelah, sama si ini selevel sama kamu tapi di delivery apa. Jadi panjang gitu proses untuk bisa dipromosi itu gitu. Approvalnya panjang lah, bos kita juga harus ada lapor bos lagi gitu ya. Kadang-kadang sampai ke global, sampai ke regional, jadi panjang gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masuk ke startup gitu atau perusahaan kecil, ya itu bener-bener apa ya, it can be anything gitu ya. Maksudnya separah-parahnya dia bisa bangkrut mungkin tahun depan, bulan depan, we don't know gitu. Karena ya we have to be honest, kalau corporate kan lebih besar, pasti modalnya lebih kuat lah gitu untuk menghadapi apa ya, segala eksternal tantangan. Bisnisnya juga mungkin udah lebih jelas gitu, udah menguntungkan gitu. Produknya udah jelas. Kalau kita ngomongin startup ya kan ini namanya juga, mereka juga baru coba-coba gitu, bisa jadi bisa enggak. Ya kalau menjadi mungkin bisa grow into something beyond our wildest imagination, mungkin kayak Gojek gitu kan. Gojek kan start as a very simple apa ya, cuman kumpulin tukang ojek gitu, bahkan belum ada apps-nya, cuman pakai telepon gitu, satu orang admin. Iya, siapa yang tahu gitu Gojek bisa sampai sebesar ini hari ini gitu. Valuation-nya udah berapa ya, udah unicorn ya, udah jadi Goto, terus juga sampai ke luar negeri gitu. Who knows gitu ya. Dan mungkin karyawan-karyawan awal banget nih yang bantu Gojek untuk bertumbuh, ya itu mungkin juga ya sekarang udah gajinya ya udah wow gitu. Mungkin sama teman-temannya nih yang masuk ke corporate, mungkin mereka udah wow, udah kemana-mana gitu ya. Tapi ya again, it's always like that gitu, high risk high return. Betul. Kamu mau pilih jalur yang mana ya, well that's your call. Ya balik lagi ke masing-masing ya, karena nggak ada benar nggak ada salah. Kalau saya sendiri, seperti yang saya bilang, saya orangnya sangat low risk aja gitu, benar-benar pelan tapi pasti. Itu berlaku di dalam semua hal, dalam karir gitu ya, di dalam investasi. Saya nggak pernah tergiur sih ya, dalam tergiur ya, ini kan yang pasti-pasti aja gitu. Kalau misalkan cari yang kayak Lee Min Ho kan repot gitu kan, resikonya lebih tinggi gitu. Nggak bercanda ya. Saya pasti-pasti aja. Kayak investasi kan juga sama gitu. Saya nggak tergiur sih dengan investasi yang bisa cepat balik modal, atau yang bisa berapa belas atau berapa % returnnya, nggak usah lah gitu. Yang penting terjamin APS, ya si OJK, ya udah yang normal-normal aja gitu, yang safe aja. Udah itu koridor mainnya. Begitu juga ya dengan kerja. Ya akhirnya saya again, karena mungkin ya ini apa ya, kalau bilang privilege ya mungkin I am privileged enough gitu ya, dapat scholarship ke Jepang, ke universitas yang cukup terkenal di Jepang, dan waktu itu banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang bagus-bagus juga kerjasama dengan universitas tersebut gitu. Dan saya dapat pekerjaan pertama itu dari partner perusahaan universitas tersebut gitu. Jadi ya memang akhirnya masuk big corporate karena memang secara akademis sudah dipersiapkan untuk ke sana gitu ya, walaupun jalur beasiswa. Poin selanjutnya yang menurut kami menarik untuk dibahas dalam konteks lebih cepat kaya karyawan perusahaan besar atau perusahaan kecil adalah tentang kompetisi. Jadi
ya udah diilustrasikan dengan menarik sekali gitu ya di Walk Salaryman. Oke, kamu IPK 3,5 ke atas gitu, kamu dari universitas terbaik, kamu lulusnya cepat gitu ya dan segala macam, kamu mahasiswa aktif. Tapi begitu kamu masuk di corporate, most likely kamu akan ketemu orang-orang yang tipenya sama dengan kamu. Jadi kompetisinya istilahnya tuh kamu akan jadi small fish in a big pond. Di mana sebenarnya kamu tuh ikan yang nggak small amat gitu. Iya, Kamu tuh bibit-bibit bobotnya bagus gitu. Ya, tapi ketika kamu masuk ke perusahaan ini, ya kamu masuk ke laut gitu, di mana ada ikan yang lebih gede lagi, ada ikan, ya kok jadi ngomongin ikan ya? Iya, itu that's a good analogi sih Yeah. gitu ya. Maksudnya ibaratnya kan kalau kita ke pasar mau beli ikan lele gitu kan, ikan lele kan yang 5 kiloan itu embernya beda emang yang 1 kiloan gitu. Gitu. Ada ya, tapi 5 kilo ya. Maksudnya ada lele yang kecil tuh yang harganya per kilo yang jauh lebih murah gitu kan. Ada lele-lele besar gitu kan. yang harga per kilo jauh lebih mahal. Fokus. Habis nonton video nih, check out pecel lele di GoFood. Iya, maksudnya ya gitu, maksudnya ini kita ibaratnya lele kan berarti udah di separate gitu kan. Oh, kita mungkin ngerasa oh ya saya lele besar gitu kan. Wah saya hebat banget gitu, achievement saya udah besar banget. Pokoknya saya pasti begitu masuk kantor, I will be the best gitu kan. Saya langsung jadi tumpuan harapan bangsa gitu. Tapi pas masuk ke situ ternyata enggak gitu kan. Pas ngobrol teman-teman ya hari pertama yang masuk sama-sama gitu. Oh kamu lulusan tuh, IP kamu segitu, wow gitu kan. Ternyata oke, saya tidak sebesar itu gitu kan lele. Sebagai Jadi lele, mungkin mau sharing pengalaman pribadi sedikit gitu. So what happens adalah ketika aku menghadapi lingkungan yang seperti itu dan aku menyadari wah ini promosinya lama nih. Apalagi gue posisinya HR support function yang ya untuk dipromosi tuh kan di promosi harus menunjukkan kita bagus gitu kan. Kalau orang marketing atau sales kan setahun kerja mungkin kelihatan targetnya achieve. Kalau HR kan biasanya 2 tahun 3 tahun kerja dulu gitu. Jadi apa yang terjadi, aku mencari jalur promosi lewat pindah kerja, lewat pindah kantor. Nah ketika pindah kantor ini yang analogi ikan tadi itu benar-benar berasa gitu. Ketika aku kerja di kantor pertama, di mana tuh lulusannya isinya lulusan luar negeri semua, bahasa Inggrisnya lancar, ke kantor di mana aku naik transportasi umum ada yang diturunin pakai Alphard gitu ya. Padahal nih hari pertama kerja sama-sama fresh grad gitu. Jadi kayak saya kenal nih siapa diturunin pakai Alphard, pakai supir Alphard, gitu kan. Terus baru manajer tapi wah mobilnya Honda City itu keren banget Honda City gitu. Jadi apa namanya? Kader gitu kan, wah gimana saya bersaing, ternyata ketika pindah company, dapat company yang lebih kecil, ternyata nggak semua orang kalibernya seganas di perusahaan pertama gitu, ada juga yang saya merasa saya bisa lebih besar nih, saya lebih jadi ikan yang lebih besar nih, ya. lebih kelihatan gitu, spek saya lebih kelihatan di company ini, kayak gitu. Nah jadi kalau balik ke konteks kalian mau kaya lewat jalur karyawan, nah mungkin ini bisa bermain di sini gitu. Kombinasikan antara expertise kalian yang kalian dapetin di company besar dengan kompetisi yang less fierce mungkin di company yang lebih kecil. Makanya kalian bisa lihat juga ini dengan segala hormat ya kepada Bapak Ibu direktur gitu ya. Banyak sekali direktur-direktur di perusahaan BUMN atau private lokal itu kalian lihat sepanjang perjalanan karirnya dia kerja di multinasional. Gitu. Tapi multinasional akhirnya setelah di penghujung karir dia mencaplok posisi direktur di perusahaan lokal gitu. Nah itu bisa jadi juga disebabkan karena ya pertama mungkin kalau perusahaan multinasional direkturnya harus orang asing dari negara tersebut gitu ya, biasanya di reserve atau ya memang kompetisinya lebih fierce lagi lebih gitu. Fierce lagi untuk mendapatkan posisi direktur di sana gitu. Jadi itu juga it's not a bad thing gitu ya, it's just the reality gitu, bahwa kadang-kadang ya kita kalau gaspol terus kan capek juga karir gitu kan, kadang kita harus cari ritme yang lebih pelan ya, pindah ke perusahaan kecil, nanti pindah lagi ke perusahaan besar to keep updated dan lain sebagainya. Gas rem gitu ya. Betul, sekuatnya kalian. Sekuatnya kalian, betul. Itu tadi ya, pada akhirnya menurut saya pribadi mau jalur corporate atau jalur startup atau bahkan jalur pengusaha itu semuanya sih sebenarnya kalau dicari ada aja gitu orang yang make it or break it gitu. Ada orang yang memang berhasil banget dan ada orang yang nggak jadi apa-apa banget dari semua lini. Betul. Jadi kembali lagi mungkin balik ke personality masing-masing juga gitu ya. Betul. Merasa kita nyamannya di mana, karena pada akhirnya gitu kita kerja kan harus nyaman gitu kan, harus ya suka gitu ya dengan dengan environment-nya gitu in a way. Seperti saya, I'm growing up looking at my dad gitu, dia seorang entrepreneur tapi struggling
whole his life gitu ya, bener-bener bisa berbulan-bulan nggak ada job gitu dan nggak ada tabungan, dan buat saya itu sesuatu yang traumatis gitu. Jadi udah ada di pikiran, pokoknya saya growing up I want to work in a corporate, pokoknya harus ada gaji bulanan, udah stabil aja, stabil, dan mau nabung baik-baik, ya udah that's what I did. Tapi kalau misalkan again lihat teman-teman lain gitu kan yang berhasil dari startup juga ada gitu ya, dari pengusaha juga ada gitu, jadi kembali lagi kita nyamannya gimana gitu ya, nggak ada yang satu pilihan terbaik gitu ya. Iya. Tapi ya kalau mau lihat contoh nyata dari jalur karyawan bisa financial independence ya kami gitu. Ini bukan menyombongkan diri atau gimana, tapi kami sering dapat komentar, narasi atau cerita bahwa karyawan nggak bisa jadi orang kaya, karyawan nggak bisa hidup mapan segala macam. Ya sebenarnya bisa kalau kalian kerja baik-baik, kerja baik-baik, kombinasi dengan kerja baik-baik, dengan kesempatan yang diberikan, dengan keberuntungan juga gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Klo bilang ya, semua lini sebenarnya ada gitu. Dan kalau untuk jalur karyawan ya kami sudah jalanin gitu. Ada juga gitu, bisa juga gitu. Tapi at the end of the day mungkin yang harus dicatat lagi adalah kalau kita ngomongin kaya atau wealth itu kan it's not about money. It's not about income, it's not how much you make gitu kan, tapi how much you can save gitu. Jadi ya again, uang sebanyak apapun, gaji kamu 200 juta pun doesn't mean you are wealthy gitu kan. Kalau 200 juta itu tiap bulan kamu spend habis gitu, ya udah at the end of the day you are just a high paying director, I don't know, high paying manager gitu kan. Oh, you are not a wealthy man gitu ya. Dia bisa aja orang yang gajinya 20 juta, 30 juta bahkan, atau mungkin lebih kecil dari itu, tapi memang orangnya hemat gitu ya, rajin nabung, disiplin, gak aneh-aneh. Bisa jadi dia rekening tabungannya jauh lebih besar gitu. Betul. Daripada yang this high paying directors or managers gitu ya. Kita sering baca juga kan forwardan WhatsApp gitu ya dari orang tua, oh ini ada janitor gitu ya, ternyata dia investasinya ada sekian, pas meninggal diketemukan gitu. Jadi ya. Ada istilahnya tuh kalau Henry, high earners not rich yet. Jadi yang 200 juta tadi dia high earners betul, tapi kalau dihabisin terus uangnya ya dia not rich yet, dia nggak punya net worth gitu kan. Not wealthy. Iya, jadi at the end of the day if we are talking about wealth, sebenarnya lebih penting kita ya mengatur keuangan itu tadi gitu ya, mengatur keinginan, mengatur spending, hidup budgeting, gimana caranya ya udah kita belajar berkata cukup dan disiplin nabung, udah sebenarnya itu gitu ya. Karena again income gitu, atau pemasukan itu variabelnya banyak gitu, it's not always us to decide. Kita ya di corporate atau di bisnis atau kita startup, kita udah kerja semaksimal mungkin, udah usaha, udah begadang, kerja weekend, overtime, ya but there's always this factor of luck gitu ya, this factor of external competition gitu ya. Ya we can make it or break it, we don't know gitu. It's not 100% up to us, I think gitu ya. Jadi yang 100% up to us, yang 100% up to us is how we manage our own money gitu ya. How we manage our own life, our own spending gitu. Kalau aku prinsipnya adalah karir itu di tangan kita masing-masing. Jadi kita harus selalu punya kendali atas karir kita. Jangan 100% diserahin ke perusahaan, serahin ke atasan gitu. Kalau kamu udah mulai merasa You're not going anywhere. Jadi masuk ke perusahaan tuh harus punya target gitu loh. Kayak oke, saya dalam 3 tahun mau jadi manajer, atau saya dalam 2 tahun gajinya mau naik 20% atau 10% gitu ya. Jadi itu yang bikin kita punya pacuan gitu untuk berlari. Kalau misalkan kita nggak punya target, kita ngalir aja, kita akan terbuai dengan nunggu tanggal cuti, nunggu tanggal THR, nunggu tanggal bonus gitu. Jadi tanpa kita sadari cycle tersebut akan berlalu, tiba-tiba udah 5 tahun gitu, kita nggak kemana-mana. Jadi kalau buat aku, karir itu ya kita harus dipacu gitu, untuk diri kita sendiri yang memacu gitu. Memang nggak ada yang bilang 3 tahun harus jadi manajer, ya saya sendiri yang bilang gitu. Tapi I think it's a healthy thing to do to motivate you in your career. Dan kalau itu nggak kesampaian, you can take action. Take actionnya macam-macam gitu. Take actionnya bisa minta promosi, ngomong ke atasan, buktiin nih gue udah kerja setengah mati, banting tulang 3 tahun terakhir, masa lu nggak mau promosi gue misalkan. Atau kalau itu nggak berhasil, kalian bisa cari di luar dan lain sebagainya. Nah ini balik lagi memang
yang tadi Chloe bilang ya, di luar kendali kita gitu kan, itu luck, blessing from God dan segala macam. Tapi at least kitanya tuh usaha gitu, kitanya udah punya usaha, udah punya target buat diri kita sendiri. Ya bisa pro bisa kontra gitu ya. Ada yang nanti mungkin bilang ini ambisius sekali, ada yang bilang harus begitu gitu. Of course it's always a conversation yang bisa didebatkan. Tapi kalau aku pribadi percaya karir itu harus ada pacuannya. Kita harus punya target buat diri kita sendiri. Ya karena again maksudnya tapi ya itu tadi ya, ini juga for another conversation berarti, maksudnya another topic lah gitu. Kalau memang maunya kehidupannya ya udah yang gitu-gitu aja, mengalir bagai air gitu kan, nggak terlalu agresif ya, well it's up to you too gitu ya. Tapi we are sharing experience for those who are ambitious gitu ya, to grow their career gitu ya. Ini pengalaman kita gitu, how we grow our career ya. Tapi but is it the best thing to do gitu untuk mengejar karir? Ya nggak juga gitu ya. Ada orang-orang yang live untuk mengejar hobi gitu kan, ya udah karir hanya untuk asal ada income cukup gitu kan buat support my hobby, ya it's okay tuh, it's not wrong, it's your life, you get to decide. Yang penting ujung-ujungnya bertanggung jawab gitu ya, jangan nyusahin orang lain gitu. Betul aja sekali. Oke, jadi lebih cepat kaya perusahaan besar atau perusahaan kecil tergantung ya, kembali lagi ke banyak faktor. Tapi yang kami mau sampaikan, bisa saja gitu. Semua jalur bisa jadi kaya, bisa jadi bangkrut total juga ada gitu. Yang penting gimana kita berusaha terbaik sebisanya kita dan kita mengelola keuangan kita. Thank you so much for watching. Ceritain juga pengalaman-pengalaman kalian di bawah, apa yang menurut kalian pros and cons-nya bekerja di perusahaan besar, perusahaan kecil, atau entrepreneur ya boleh juga sharing journey kalian. Thank you so much sudah nonton video minggu ini, sampai ketemu minggu depan, bye bye.